A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri walhul muqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudara hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan keimanan semakin hari semakin membaik, dan teguh kepada ajaran ulama-ulama kita yang terdahulu. Nah, saudaraku, ada satu pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada saudaraku dimanapun Anda berada. Mengapa umat Islam seluruh dunia ini ingin masuk ke dalam surganya Allah? Mengapa? Mengapa umat Islam seluruh dunia ini ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah? Coba renungkan dan pikirkan dalam 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Iya. Masih bingung? Masih bingung? Kenapa? Semua umat Islam di dunia ini ingin dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah. Nah, kita buka di dalam Al-Quran, dan kita buka juga hadis Nabi. Jadi nenek moyang kita, nenek kakek kita, asalnya dari surga, yaitu Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Disitulah nenek dan kakek moyang kita ditempatkan Allah, bukan di dalam nerakanya Allah, tapi dalam surganya Allah, di dalam jannahnya Allah. Disitulah asal manusia itu Allah tempatkan adalah di surga. Makanya para nabi-nabi diutus Allah ke permukaan bumi ini untuk mengajak semua manusia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tapi manusia itu sendiri yang tak mau. Manusia itu sendiri yang tak mau. Dia mengatakan ingin masuk ke dalam surganya Allah, tapi ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Untuk umat Islam, nabi penghulu dari segala nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah nabi kita. Sedangkan mulai dari Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain berkeinginan supaya mereka dimasukkan ke dalam umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi Allah tidak perkenankan. Beruntunglah kita yang termasuk dalam umat Nabi Muhammad SAW. Beruntung dan sangat beruntung sekali. Hanya saja persimpangan sekarang ini sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak aliran-aliran yang mengaku-ngaku berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, disinilah Allah menganugerahkan ciptaannya
makhluk yang sempurna dengan akal untuk berpikir. Jadi kita dalam hal mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, kita tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Di dalam diri kita, dua syarat yang harus ada di dalam diri kita. Dua syarat yang harus terpenuhi di dalam diri kita. Apa itu? Rukun iman dan rukun Islam. Itu harus ada di dalam diri kita. Itulah pilar di dalam agama Islam. Nah, di dalam hal ini kita harus betul-betul teliti dan cermat dalam mengikuti suatu kajian, dalam mengikuti suatu ceramah. Kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kalau ada suatu ajaran atau suatu ceramah yang mengatakan bahwa apa yang diyakini orang lain itu adalah bid'ah, ingatlah bahwa setan, iblis, laknatullah, mengaku dia yang paling mulia. Dia yang paling mulia. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa keyakinannya yang paling benar, maka ingatlah bahwa iblis pun mengakui bahwa dia yang paling mulia dari ciptaannya, Adam alaihissalam. Nah, disinilah kita selalu mendengarkan ceramah sekaligus menggunakan pikiran supaya selamat dunia dan akhirat. Itulah sebabnya kita ini berkeinginan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena asal kita ini adalah dari surganya Allah. Saya bikin perumpamaan. Apabila kita membuat satu rumah, di situ tempat tinggal kita. Setelah itu kita pergi keluar dari rumah kita. Entah kita bekerja di luar negeri, entah kita bekerja di dalam negeri, yang suatu saat kita ingin kembali ke rumah kita tersebut. Gitu. Nah, di dalam perjalanan, dalam kehidupan ini, banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar. Sehingga membingungkan kita mana jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diridhoi Allah. Jadi berhati-hati. Seperti yang selalu saya katakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu selalu berpesan, jangan kau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Ini bermaksud, ini berarti bahwa kita dalam mendengar suatu ceramah, kita lihat apa yang dia sampaikan. Bukan kita lihat siapa yang menyampaikan. Bukan titel yang disandangnya. Bukan nama besar yang dia sandangnya. Tapi apa yang dia sampaikan. Nah, ingatlah selalu bahwa dalam mengakhiri kehidupan ini adalah diri sendiri. Tiada yang akan menemani. Tiada yang akan menemani. Masuk ke dalam liang lahat itu adalah diri sendiri. Yang akan ditutup dengan papan dan ditimbun dengan tanah adalah diri kita sendiri. Meninggalkan apa yang kita cintai. Meninggalkan apa yang sudah kita dapat di dunia ini. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus meninggalkan dunia ini pada suatu saat, pada saat perjanjian kita telah sampai. Nah, sebelum itu sampai, maka pergunakanlah akal untuk berpikir, mencari jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diridhoi Allah.
Kalau kita ini mengaku umatnya Nabi Muhammad, janganlah berhenti basah bibir kita ini mengucapkan salawat atas Nabi. Nah, semoga video saya ini selalu menambah iman, hakul, yakin saudaraku yang melihat video saya ini semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin taat. Kalaulah kita yang mencari Allah, itu tak akan mungkin. Tapi kalau Allah yang memperkenalkannya kepada diri kita, tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Kita hanya berusaha, Allah lah yang menentukan. Kita hanya berusaha, Allah lah yang menentukan. Baik dalam hal kita mencari dunia, maupun dalam hal kita mencari keselamatan di akhirat, kita hanya berusaha dan berdoa. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk, rahmat dan redhohnya dalam kehidupan kita ini sampai kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Nah, dan tak lupa saya selalu mendoakan kepada saudaraku yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, pulih seperti sedia kala. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.